Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga hari ini Allah perkenan kita sama-sama hadir melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai wasat takwa kita pada siang hari ini, mari sama-sama berusaha dengan maksimal untuk menjalankan semua perintah Allah dan berusaha dengan maksimal pula untuk menjauhi segala larangan Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah 7 hari kita berlalu dari bulan Ramadan. Tentu banyak kenangan dan kesan yang sudah kita tinggalkan bersama Ramadan. Di antara kenangan, kesan yang muncul dalam Ramadan, sebagaimana Allah gambarkan dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ramadan telah mengajarkan kita dalam kenangan alam bawah sadar kita tentang 5 materi yang luar biasa hebat yang kita perlukan dalam kehidupan. Yang pertama, as-sabirin. Ramadan telah mengajar kita bagaimana jadi sabar. Wasadiqin. Ramadan mengajarkan kita bagaimana jadi orang yang jujur. Wal qanitin. Ramadan mengajarkan kita bagaimana jadi orang jujur. Wal qanitin wal munfikin. Ramadan mengajar kita bagaimana kita peduli berbagi dengan sesama. Wal mustaghfirina bil ashar. Ramadan pula yang mengajarkan kita ada istighfar di sela-sela waktu sahur. Itulah kenangan yang indah yang akan terus patri di alam bawah sadar kita bahwa Ramadan telah berlalu, Ramadan telah meninggalkan kita semua, dan bisa jadi kemarin adalah Ramadan terakhir buat kita semua. Maka mudah-mudahan jika kemarin Ramadan terakhir buat kita menjadi Ramadan terbaik yang mampu mengajarkan kita kesabaran, kejujuran, komitmen, mau berbagi, dan banyak istighfar terutama di waktu sahur untuk bekal kehidupan kita yang akan datang. Dan terlebih jika itu Ramadan terakhir menjadi Ramadan terbaik yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memberatkan kebaikan kita di hadapan Allah bahwa kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah dan semoga menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana harapan dari perintah wajibnya saum Ramadan, Al-Baqarah 183 pada akhirnya la'allakum tatakun, mudah-mudahan kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaan berikutnya, mampukah kita menjalankan nilai-nilai baik Ramadan tadi dalam kehidupan? Pertanyaan ini buat saya dan kita semua. Mari kita jawab. Ada 4 amalan yang perlu dijaga betul setelah Ramadan selesai atau pasca Ramadan ini. Amalan ini ada dalam Quran surat ke-51 dari 15 sampai dengan 19. 4 amalan penting yang perlu dijaga sebagai modal bekal aktivitas kita, karena kita berharap kita menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah berfirman dalam surat ke-51
surat Az-Zariyat ayat ke-15-nya, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang yang bertakwa itu nanti tinggal di surga. Lalu Allah memberikan kepada kita hadirin bocoran bagaimana amalan penghuni surga sebelum mereka meninggal. Dan inilah yang perlu dijaga oleh saya dan kita semua dalam rangka menjaga nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai kebaikan yang sudah diajarkan Ramadan. Di antara 5 ajar tadi, sabar, jujur, komitmen, mau berbagi, dan banyak introspeksi diri. Maka ada 4 amalan sebagai bocoran dari perilaku orang-orang yang bertakwa yang ada dalam surga yang diceritakan dalam Quran surat Az-Zariyat tadi, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang bertakwa itu nanti tinggal di surga. Dan sebelum di surga, akhidina matahum innahum kanu qabla dzalikal musinin. Mereka itu waktu belum di surga, waktu di dunia adalah orang-orang yang innahum kanu qabla dzalikal musinin, adalah orang-orang yang berusaha jadi orang baik. Maka Ramadan tadi mengajarkan kita berbagai amalan, berbagai ajaran, nilai-nilai kebaikan yang diperlukan dalam kehidupan. Maka untuk menopang itu semuanya, agar amalan itu, ajaran itu, hikmah Ramadan tidak hilang dalam kehidupan, maka yang perlu dijaga pertama adalah innahum kanu qabla dzalikal musinin. Kita termasuk orang-orang yang peduli dan senantiasa dalam kebaikan dan suka berbuat baik, hidup bersama orang-orang yang baik, hidup dalam kebaikan, dan orientasi hidupnya jadi orang baik. Innahu kanu qabla dzalikal musinin. Inilah ciri pertama, bocoran pertama, amaliyah pertama, perilaku yang diajarkan dalam Quran, siapa profil penghuni surga. Jadi pertama adalah mereka orang-orang yang senantiasa dalam kebaikan, hidup dalam kebaikan, menjadi orang baik, hidup bersama orang baik, berkehidupan baik, semua baik. Tapi tentu saja baik di sini sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Maka kebaikan atau ciri orang yang baik adalah mereka-mereka yang digambarkan oleh Quran surat yang kedua Al-Baqarah ayat 177, bahwa ciri orang yang baik dari ajaran Islam itu ada 4 pada ayat ini. Maka diawali dengan kalimat laisal birra, bukanlah kebaikan itu, kebajikan itu mengarah timur atau ke barat, tetapi kebaikan itu kata Quran man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wa nabiyyin. Jadi orang yang pertama baik itu syaratnya adalah mereka memiliki akidah yang kuat. Mari kokohkan akidah, keyakinan kita di tengah banyaknya godaan kehidupan yang makin hari makin berat. Maka orang yang baik itu adalah orang yang memiliki akidah yang kuat. Lalu ciri orang baik yang kedua adalah wa ta'ala dawil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil. Mereka-mereka yang selalu berbagi, peduli kepada keluarga, kepada lingkungannya. Dan ciri yang ketiga dari orang yang baik adalah wa aqimis shalah wa atu zakah. Mereka juga baik ibadahnya. Dan yang keempat, orang baik yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Dia juga bersabar. Inilah syarat ketentuan dari orang yang baik, perilaku yang baik, calon penghuni surga. Dan yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana kita jadi orang baik selepas Ramadan. Yang kedua, hadirin, amaliyah Ramadan itu agar tidak lepas dalam kehidupan kita, malam-malamnya kita dirikan qiyamul lail sebagaimana digambarkan dalam surat yang sama Az-Zariyat ayat ke-17. Jadi satu, innahum kanu qabla dzalikal musinin. Yang kedua, kanu qalilan minal lail ma yaj'un. Mereka penghuni surga itu waktu di dunia adalah orang-orang yang mengurangi waktu tidur malamnya untuk qiyamul lail. Bukankah kemarin Ramadan kita berhari-hari 1 bulan penuh 30 hari tahun ini dilatih kita Ramadan malam harinya qiyamul lail? Maka bekas itu semoga tidak tertinggal. Maka ciri kedua dari orang yang bertakwa yang tinggal di surga nanti adalah mereka kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Mereka adalah orang-orang yang merutinkan qiyamul lailnya. Maka pertama di samping jadi orang baik, yang kedua adalah mari rutinkan, mari dawamkan, mari aplikasikan qiyamul lailnya, jangan sampai tertinggal dalam kehidupan kita. Mengapa? Ternyata inilah cara Allah mengajari kita
menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Maka di surat yang ke-73 ayatnya ke-6 Allah gambarkan tentang pentingnya qiyamul lail dalam kehidupan kita. Allah berfirman, innal lail ya'ashaddu, sungguh bangun malam itu menguatkan jiwa. Maka seharusnya tidak ada orang Islam yang stres dan mengalami depresi ketika dia merutinkan sholat malamnya setelah Ramadan selesai. Maka amalan kedua adalah qiyamul lail. Mari rutinkan dan mari jadikan itu sebagai amalia harian kita. Yang ketiga hadirin, masih surat yang sama, perilaku penghuni surga adalah mereka di surat ke-18 digambarkan wabil ashari mastaghfirun. Mereka juga menyambung qiyamul lail dengan istighfar menjelang adzan subuh. Qiyamul lailnya ditutup dengan istighfar sampai azan subuh berkumandang. Itulah perilaku ketiga, amalia ketiga dari penghuni surga yang digambarkan dalam Quran surat ke-51 ayat 18-nya. Dan yang keempat hadirin, perilaku amalia penghuni surga adalah mereka yang berinfak dan bersedekah. Wa fi ahmaliha kulli sa'il wal mahrum, di dalam harta mereka yakin ada haknya orang lain. Maka empat amalan ini yang perlu dirutinkan oleh kita dan kita semuanya, yaitu pertama, berusaha jadi orang baik, kedua, menjaga qiyamul lailnya, yang ketiga, menjaga istighfarnya di waktu sahur menjelang adzan subuh, dan yang keempatnya adalah berinfak, bersedekah, rutinkan sebagai amalia harian. Inilah empat amalan yang perlu kita jaga pasca Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan begitu banyak mengajarkan kebaikan. Semoga nilai-nilai Ramadan itu terpatri dalam alam bawah sadar kita dan kita mampu melaksanakannya. Maka untuk menjaga itu semuanya, ada doa yang dibacakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Beliau antara kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan kami selalu petunjuk-Mu dalam kondisi takwa, dan sehatkan jiwa kami agar mampu mengendalikan jiwa, dan berikan kami harta. Maka empat amalan itu ditutup dengan empat permintaan dari doa yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Minta agar kita tetapkan dalam kondisi takwa, jadi orang baik. Minta diberikan petunjuk, jadi orang baik. Minta dalam kondisi takwa, karena itu amaliyah penghuninya, qiyamul lailnya dirutinkan. Minta agar kita berikan kemampuan dalam mengendalikan jiwa dan emosi kita, maka perbanyak istighfar, terutama di waktu-waktu sahur, waktu menjelang adzan subuh. Dan yang keempat, kita berikan kekayaan agar kita bisa berbagi, agar kita bisa bersedekah, berzakat, berinfak rutin walaupun Ramadan telah berlalu. Jangan sampai Ramadan berlalu, kebiasaan baiknya berlalu, maka kebaikannya pun berlalu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan empat amaliyah tadi yang ada dalam Quran surat ke-51, surat Az-Zariyah ayat 15 sampai dengan 19, dan ditutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul dalam hadis yang sahih tadi, minta empat, diminta petunjuk dalam kondisi takwa terus, kemudian sehatnya jiwa, mampu mengendalikan diri dan emosinya, dan yang keempatnya adalah minta harta agar Allah berikan dengan harta yang barokah, bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa berbagi sepanjang tahun, sepanjang hari sebelum ajal menjemput kita. Aqulu qauli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.